Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pembelajaran kali ini masih tetap di rumah saja, tapi semoga kalian atau kita semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, um, sebelum masuk pembelajaran, Ibu ingin kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini Ibu ingin absen dulu kehadiran kalian. Aminah, Nur Khalifah, Kaliska, Rika, Mas Muskit. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewirausahaan dan juga tentang kalau misalnya di rumah kalian biasa diberi sarapan oleh mama kalian dengan makan nasi, roti, susu. Nah, tahukah kalian setiap yang kita makan itu ternyata dihasilkan dari para pekerja, misalnya petani, pedagang, peternakan. Nah, ternyata semua itu dinamakan hasil dari perekonomian. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang kewirausahaan, di mana kewirausahaan itu terdiri dari berbagai jenis. Salah satunya yaitu perekonomian. Jadi tujuan kita belajar kewirausahaan itu tuh apa? Untuk apa? Agar kita bisa mengetahui fungsi dari kewirausahaan tadi. Dan kewirausahaan itu dimana kita menghasilkan suatu barang dan itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, gambar apakah yang kalian lihat di samping? Benar, itu merupakan gambar perekonomian yang ada di dunia. Salah satunya di negara ASEAN. Apakah kalian tahu perekonomian itu apa? Perekonomian itu merupakan salah satu usaha di mana manusia melakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di Indonesia itu ada berbagai macam jenis perekonomian. Misalnya tadi Ibu sebutkan perdagangan, peternakan, pertanian itu merupakan jenis-jenis dari perekonomian, dan bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai negara, terutama di negara ASEAN. Kalau misalnya belum jelas atau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu lewat via WA juga boleh. Nah, untuk selanjutnya Ibu punya, untuk lebih perjelas masalah perekonomian, Ibu punya semua bacaan. Nah, oke, bacaannya di sini ya, Ibu tampilkan di sini. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, kalian akan mengetahui berbagai jenis perekonomian di negara ASEAN itu berbeda-beda ternyata. Di Indonesia jenis perekonomiannya juga berbeda, di negara ASEAN lainnya juga hasil perekonomian mereka juga yang berbeda. Nah, setelah kalian sudah membaca bacaan yang telah Ibu sediakan, di situ ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang bacaan yang telah kalian baca tadi. Jadi, kalian akan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan yang sudah disediakan.
Setelah kalian sudah mengerjakannya, kalian boleh menyampaikan pendapat kalian di via area. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Jadi dari bacaan tersebut itu terdiri dari berbagai negara ASEAN. Nah, jadi di berbagai negara ASEAN itu memiliki kemampuan dan potensi masing-masing. Contohnya dari negara Indonesia. Nah, di bacaan tersebut itu Indonesia menghasilkan perekonomian seperti apa? Ada yang tahu? Nah, jadi dari bacaan yang telah kalian dapatkan itu ada beberapa. Misalnya dari Thailand itu dia menampilkan singkong khas Thailand. Nah, di situ kita bisa tahu ternyata di negara ASEAN juga ada singkong, tapi dengan kekhasannya mereka. Terus di Singapura ternyata ada wayang juga. Ternyata bukan hanya Indonesia yang memiliki wayang. Di Singapura juga memiliki wayang, tapi dengan kekhasan, dengan karakter yang berbeda-beda. Sehingga dari situ kita bisa tahu ternyata di berbagai negara itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, karakteristiknya juga yang berbeda-beda. Nah, karena kalian sudah tahu tentang jenis-jenis perekonomian yang ada di berbagai negara ASEAN, Ibu mau kalian dibentuk menjadi beberapa kelompok yang kemudian nanti masing-masing kelompok kalian itu akan berdiskusi tentang perekonomian yang ada di negara ASEAN. Jadi nanti gunanya kalian membentuk kelompok di sini adalah agar nanti masing-masing dari kelompok kalian mencari tahu bentuk kerjasama apa saja yang ada di negara ASEAN, terutama kedudukan Indonesia dalam negara ASEAN ini. Untuk soalnya bisa dilihat ini. Nah, jadi nanti kalian mengidentifikasi kerjasama apa saja dan terus kedudukan Indonesia yang ada di negara ASEAN. Setelah kalian sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut, nanti yang menyelesaikan duluan akan mempresentasikannya dan teman-teman lain akan menyimak. Oke, sudah mengertikah kalian anak-anak? Nah, setelah itu kalian melaporkan hasil diskusi kalian itu dalam bentuk peta pikiran. Jadi peta pikirannya sudah Ibu sediakan. Nanti kalian tinggal membentuk dan menuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang kerjasama antar negara ASEAN, terutama tentang kedudukan dan posisi di Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi, kita akan bahas bersama tentang jawaban dari kelompok kalian ya. Tentang kerjasama ekonomi antar ASEAN dan juga kedudukan posisi Indonesia di negara ASEAN sendiri. Nah, peran serta posisi Indonesia di bidang ekonomi ASEAN itu tuh ada beberapa. Yang pertama, di Indonesia itu di negara ASEAN itu Indonesia sebagai pendiri organisasi AFTA dan APEC. Nah, yang kedua, Indonesia sebagai penyelenggara pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi. Terus yang ketiga, ada Indonesia sebagai pelaku ekspor dan impor. Dan yang terakhir, Indonesia sebagai pelaku perdagangan bilateral dengan negara lain. Nah, itu merupakan kedudukan Indonesia di negara ASEAN. Jadi, Indonesia sebagai apa sih di negara ASEAN? Kalau misalnya anak-anak tidak tahu, nah sekarang kita akan pelajarinya untuk mengetahuinya. Nah, jadi di negara ASEAN itu
Kerjasamanya itu tuh bermacam-macam, diantaranya itu ada kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang sosial budaya, kerjasama di bidang perdagangan, perekonomian, dan masih banyak lagi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan macam-macam kerjasama ekonomi Indonesia dengan ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia Nations, yang berarti penghimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Perbara. ASEAN didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 dan beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan macam-macam kerjasama ekonomi Indonesia dengan ASEAN. Yang pertama, kerjasama di sektor industri yang dilakukan melalui kerjasama industri ASEAN, ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan dilakukan dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, AFTA, melalui pemberlakuan tarif efektif bersama, Common Effective Preferential Tariff atau CEPT. Antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor, guna menghilangkan kendala perdagangan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, perdagangan bebas dengan mitra bicara, Free Trade Agreement atau FTA. Yang keempat, kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Yang kelima, kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam. Yang keenam, kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan. Yang ketujuh, kerjasama di sektor energi dan mineral. Yang kedelapan, kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir, kerjasama dalam bidang pembangunan. Mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lainnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jangan lupa yang tadi Ibu sampaikan, tolong untuk dicatat di buku kalian masing-masing ya, agar nanti biar kalian tidak akan lupa, karena sesuatu yang kita tulis itu akan kita lebih mudah mengingatnya. Oke, nah tadi kan kita sudah belajar tentang perekonomian, ekspor impor di berbagai negara ASEAN. Nah, tapi bagaimana sih caranya kalau misalnya kita mau ekspor barang atau mengimpor barang? Nah, ternyata ada caranya. Caranya dengan mengirim barang ke negara lain ataupun dari dalam ke luar negeri. Nah, jadi ternyata di sini tuh ada cara-caranya agar barang tersebut yang kita kirim itu bisa sampai ke tempat yang kita tuju. Nah, caranya dengan adalah pengisian formulir atau pengisian formulir barang yang akan kita kirim ke negara lain, atau di Indonesia misalnya di Indonesia ya, di Indonesia kita mau mengirim barang ke teman kita misalnya, atau di rumah kalian itu ibu kalian sering mengirim barang, atau misalnya pesan-pesan online ya, sekarang tuh sudah mulai merambah kayak online gitu, pesan-pesan online. Nah, di situ harus kita mengisi formulir untuk mengetahui tempat dan tujuan barang itu akan dikirimkan. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana cara mengisi formulir tersebut. Nah, Ibu punya gambar nih. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Nah, di sini ada dua contoh formulir, pengisian formulir. Nah, di sini Ibu punya dua contoh formulir. Yang pertama ada contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Nah, di sini kalian bisa mengisi sendiri karena sudah ada langkah-langkahnya, atau data diri untuk mengisi formulir ini. Jadi kalian bisa mengisi sendiri. Nah, yang pada formulir kedua itu tentang pengiriman barang dalam negeri. Nah, ini itu kalian boleh tanyakan kepada orang tua kalian untuk memudahkan pekerjaan kalian. Karena untuk pengiriman barang dalam negeri itu biasanya
masih orang tua yang melakukannya. Kalau misalnya seumuran kalian mungkin belum bisa, jadi boleh ditanyakan kepada orang tua kalian. Untuk lebih memperjelas, kalian akan mengisi formulir ini. Nah, nanti kalau sudah bisa dikirim via WA, nanti ibu akan menilai hasil kalian dan ibu akan mengumumkannya minggu berikutnya ya, setelah pertemuan berikutnya. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan formulir tersebut, di situ kalian bisa melihat ada nggak sih perbedaan antara formulir A dan formulir B. Kalau misalnya ada perbedaan dan ada persamaan, kalian akan mengisi lembar soal yang ibu akan berikan perbedaan antara kedua jenis formulir tersebut. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan tugas tersebut, kalian boleh mengirimkannya ke via WA, nanti ibu akan menilai. Nah, untuk lebih jelasnya dan untuk lebih memperjelasnya kita akan lanjutkan minggu depan karena mengingat waktu kita yang tidak cukup. Jadi untuk pembahasan mengenai tentang perbedaan atau persamaan dari formulir tadi kita akan bahasnya minggu depan secara bersama-sama. Dan jangan lupa untuk belajar di rumah dan jangan lupa untuk selalu berdoa, sholat, apalagi di saat-saat seperti ini ya. Jadi kita harus selalu waspada walaupun di rumah saja. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Walaupun kalian di rumah saja, tapi kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu ingin terima kasih karena waktu kita sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Doakan semua kita semua baik-baik saja. Amin. Oke. Nah, Ibu ingin bertanya sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin bertanya dulu. Kalian senang nggak belajar hari ini? Semoga jawabannya adalah senang dan suka ya belajar hari ini, walaupun di rumah saja ya. Tapi Ibu rasa kalian akan lebih suka ya belajar di rumah saja. Tapi kalian juga pasti rindu sama teman-teman kalian. Nah, kemudian Ibu tadi tuh kalian belajar apa sih? Iya, kalian belajar tentang kewirausahaan, tentang perekonomian yang ada di Indonesia, di negara ASEAN, dan juga kedudukan atau posisi negara Indonesia di dalam bidang ASEAN dalam hal perekonomian ya. Nah, terus ada yang kalian masih mau bertanya sama Ibu? Kalau misalnya ada, nanti kalian boleh hubungi via WA, via telepon untuk lebih memudahkan, dan insya Allah nanti Ibu jawab satu persatu. Oke, sekian, dan jangan lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas di rumah. Nanti pembelajaran selanjutnya nanti akan sama Ibu Isti Septiani. Nanti kalian akan belajar mengenai tentang sifat-sifat dari cahaya. Dan jangan lupa untuk belajar ya. Oke. Sekian dari Ibu, semoga pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, sekian dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.